lagi bersama kami di Broadcast. Jadi kali ini kita akan membahas sesuatu yang gak kalah menarik nih dari podcast sebelumnya. Nah, podcast kali ini akan membahas sekitar tentang menyambut kehidupan baru di kampus kesehatan, khususnya di jurusan kebidanan. Jadi podcast ini berguna nih bagi teman-teman yang mungkin sekarang tuh lagi bingung mau ngambil jurusan apa dan tertarik di jurusan kesehatan, tepatnya di kebidanan UNAN. Atau bagi teman-teman yang mungkin sekarang lagi menempuh pendidikan kebidanan. Nah, di sini kita kedatangan tamu nih dari mahasiswa kebidanan. Mungkin boleh disapa terlebih dahulu, Kak, teman-teman kita. Oke, sebelumnya halo teman-teman semua. Kenalin aku Novia Rahmi Ramadhani, biasanya dipanggil Via. Aku dari Kebidanan 22. Oke, halo Kak Via, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik Kak Umay. Baik Kak Via nih, kita kan mau tanya-tanya nih Kak sekitar tentang perjalanan kakak nih di kebidanan, yaitu kayak apa sih alasan kakak mengambil jurusan kebidanan, apalagi kalau misalnya di UNAN gitu. Oke, kalau kenapa sih Via milih kebidanan? Mungkin lebih ke dulu pas kecil itu Via emang lebih tertarik ya yang namanya kesehatan. Tapi masih kecil tuh kita masih belum tahu tentang kebidanan. Kita taunya cuma kedokteran. Dokter aja sih Kak. Nah itu setelah itu semakin kita juga Via udah masuk SMA, terlebih udah kelas 3 kemarin itu kalau nggak salah, itu kan juga dari guru BK-nya itu udah mulai menyuruh untuk mengisi jurusan yang mau ditujuan ya itu. Jadi di sana situlah mulai Via searching kan informasi-informasi tentang jurusan kesehatan. Ternyata dari situ Via tahu ternyata banyak loh pembagiannya, nggak hanya kedokteran. Jadi di sana itu ada keperawatan, ada kebidanan, juga, ya, kan? Iya benar, kesehatan masyarakat, ada juga anestesi dan lainnya. Jadi Via juga cari yang sesuai dengan apa sih passion Via gitu. Dia juga karena emang benar-benar suka bermasyarakat dan juga suka anak kecil, mungkin karena salah satu alasannya ya. Nah itu ketemu juga bayi-bayi gitu ya, lucu gitu kan Kak. Nah disitulah mungkin alasan Via kenapa lebih tertarik ke kebidanan. Oke. Kalau ini Kak emang pengennya di UNAN atau di kampus lain gitu? Ya kebetulan sih ya Kak, pas di searching cari informasi ternyata kebidanan UNAN ini juga sudah lumayan bisa dibilang kampus kebidanan pertama ya di dekat Sumatera di Sumatera. Jadi untuk emang negeri ya Kak? Iya untuk yang negeri, makanya Via juga tertarik emang dari awal itu tertarik ke UNAN. Oke, baik. Alhamdulillah sekarang menjadi salah satu dari mahasiswa UNAN ya. Bangganya lagi. Oke, baik. Berarti Kak Via sekarang udah semester 6 Kak? Iya Kak, udah semester 6. Udah semester 6. Pengalaman yang paling berkesannya ada nggak sih Kak? Sebenarnya kalau soal pengalaman, rasanya pengalaman berkesan itu semua pengalaman berkesan ya Kak. Nah, tapi mungkin yang paling berkesan banget mungkin di bagian kegiatan pengabdian ya. Berarti ada pengabdian di kebidanan? Ya betul, jadi kayak gini, kita itu ada mata kuliah yang namanya FOME gitu Kak. Nah FOME itu kita langsung terjun ke masyarakat. Kalau biasa kalau untuk S1 ini kita FOME-nya masih dalam tahap promosi dan preventif aja Kak, lebih kayak edukasi. Nah di sana kita juga bisa berhangat langsung sama warga-warga setempat gitu berarti kan, langsung Kak. turun ke lapangan berarti ya Kak? Iya, ketemu-temu sama warga juga. Terus juga nanti kita dikasih warga binaan, kakak binaan, di mana satu mahasiswa satu kakak binaan gitu. Selain itu juga kegiatan pengabdian yang dari kampus dan juga dari UKM, karena juga Via juga sering diikut sertakan kegiatan pengabdian dari dosen-dosen juga. Wow, keren banget teman-teman. Jadi Kak Via sendiri udah berapa kali tuh Kak ikut pengabdiannya? Kalau pengabdian itu sendiri sebenarnya kalau ikut yang UKM juga yang kegiatan mahasiswa itu mungkin udah lebih dari 4 kali ya Kak. Masya Allah. Karena itu biasanya kalau misalnya kita sebagai kebidanan ngapain aja sih Kak di pengabdian tersebut? Ya kalau kita sendiri sih sebenarnya biasanya Via tuh lebih ke penyuluhan sih Kak, tentang penyuluhan kesehatan reproduksi, penyuluhan cegahan stunting, dan juga kalau misalnya di kegiatan ini juga kegiatan mahasiswanya sendiri itu juga kadang kita dikasih kesempatan juga gimana tentang ukur tekanan darah pada ibu hamilnya gitu. Langsung praktik juga ya ke masyarakatnya. Oke Kak, kira-kira ada nggak sih Kak tantangan yang dihadapi sebagai mahasiswa kebidanan? Mungkin kalau tantangan ini lebih ke proses adaptasi mungkin ya Kak, karena emang dari SMA langsung ke perkuliahan itu mungkin jadi semua problem dari seluruh mahasiswa yang ada kayak Kak. Emang kalau di SMA kita emang benar-benar disuguhkan langsung diberikan informasi juga pembelajarannya, sedangkan kalau di kuliah itu kan kita hanya diberikan ke pengantar aja ya Kak.
gimana. Terus juga kalau misal tantangan sendiri selain itu juga mungkin yang teman-teman ikut organisasi juga ya, kebetulan Via juga ikut organisasi, jadi gimana caranya Via nge-manage waktu antara organisasi sama akademik. Mungkin kalau dari Kak Umay gimana sendiri tantangan tersendiri ada nggak gitu? Kalau aku sih sebenarnya tuh emang adaptasi pertama kali sih Kak. Emang kayak pertama kali kuliah tuh kan biasanya kalau kita di SMA tuh betul-betul gurunya itu emang ngejelasin gitu kan. Tapi kalau misalnya kita di kuliah tuh kayak ya udah nanti dosennya cuma ngasih sebagian aja, terus kita perdalam dengan mencari materi di Google atau di mana gitu. Oke Kak Via, kira-kira setelah menjalani beberapa tahun kuliah nih sebagai mahasiswa kebidanan, apakah sebagai mahasiswa kebidanan itu cuma belajar melahirkan atau ternyata lingkupnya lebih luas lagi? Karena memang ya Kak, soalnya beberapa orang tuh nganggapnya kalau kita sebagai bidan itu ya udah cuma bantu melahirkan doang gitu. Atau Kak Via sendiri gimana tuh udah belajar kebidanan? Mungkin itu juga jadi isi pikiran Via juga ya pas awal-awal daftar untuk masuk kebidanan. Via pikir cuma kayak nanti masuk kebidanan bantu ibu melahirkan, ibu bersalin, terus ketemu bayi, itu aja Via pikir. Ternyata setelah hampir 3 tahun ya Via di sini juga ya, kan udah masuk semester 6. Nah itu ternyata banyak loh ruang lingkup yang dipelajari di kebidanan, nggak hanya tentang persalinan. Kita bisa pelajari tentang kesehatan reproduksinya, tentang bagaimana asuhan terhadap bayi baru lahir, bagaimana tentang menjaga, intinya emang benar-benar menjaga wanita itu sepanjang siklus kehidupan, mulai dari mereka prakonsepsi, mereka sampai di masa kehamilan, persalinan, nifas, nanti ada juga asuhan untuk kesehatan mental ibu juga, itu juga ada kita pelajari. Dan pokoknya ini sepanjang siklus kehidupan sampai wanita itu menopause. Berarti emang kayak ya dari janin sampai dia menopause gitu ya Kak. Oke. Baik Kak, kira-kira prospek lulusan kebidanan itu biasanya kerja di mana sih Kak? Kalau setahu Via ya, itu prospek kerjanya sih lumayan luas juga. Kita nggak cuma hanya bisa kerja di rumah sakit, kita juga bisa kerja di puskesmas, klinik, ataupun buka TPMB sendiri, praktik berdiri bidan kan. Terus banyak juga, selain itu juga kita bisa kerja di bidang kebijakan sih Kak. Wow, seperti apa Kak? Kalau bidang kebijakan ini kita juga bisa bekerja di Kemenkes, ataupun kita bisa bergabung dengan organisasi IBI gitu Kak. IBI itu berarti organisasi ini? Iya. Jadi nanti kalau kita udah lulus kebidanan, terus kita mau jadi bidan, nanti kita tergabung, kita akan mendaftar dan juga tergabung menjadi anggota dari organisasi IBI sendiri Kak. Berarti emang cukup luas ya teman-teman, nggak cuma jadi praktisi klinis aja gitu, ternyata bisa juga sebagai pemangku kebijakan mungkin dalam pengambilan keputusan kesehatan ya. Baik Kak, gimana sih cara Kakak menyeimbangkan teori yang ada di kampus dengan praktik lapangan gitu? Mungkin kalau untuk ini sendiri ya kebetulan alhamdulillah di kampus kita sendiri di UNAN ini kita langsung emang balance gitu Kak. Nanti kita memang ada pengantar teorinya, mulai dari kuliah pengantarnya, nanti di tutorial kita lebih mematangkan teorinya, dan juga belajar mandiri. Nanti setelah itu kita ada KK, keterampilan keterampilan kebidanan, keterampilan kliniknya nih kan Kak. Nah nanti kita implementasikan teori yang kita udah dapatkan selama tutor, KP, belajar mandiri di keterampilan tadi. Berarti emang sejalan gitu. Habis kita dapat teori, lanjut nanti ke praktiknya. Jadi nggak terlalu susah juga ya kita kalau misalnya belajar ininya, praktiknya ya Kak ya. Baik Kak, kira-kira gimana sih Kak Via? Cara Kak Via tuh ngatasin stres gitu dengan beban kuliah yang mungkin agak menumpuk dan banyak gitu ya, karena kan orang-orang berbeda-beda. Mungkin boleh dikasih tips sama teman-teman nih Kak. Sebenarnya kalau dibilang mengatasi stres ini banyak ya caranya kayak gitu kan. Tergantung dari orang-orangnya sendiri. Kalau dari Via sendiri ini emang ada sedikit cerita lucu ya. Kalau misalnya Via stres itu yang pastinya emang benar ya, kita berhenti dulu, istirahat sejenak, tapi jangan terlena ya. Terus juga kalau misalnya Via lagi stres banget, itu biasanya Via pergi ke supermarket ataupun ke swalayan gitu, nanti berdiri sampai 2 jam keliling-keliling sana beli cuma satu barang gitu. Berarti cara Kak Via tuh emang belanja untuk melihat barang-barang. Yang dibeli cuma satu. Anak kos ya mungkin. Anak kos banget ya teman-teman. Kak Via berarti di sini merantau bukan asli. Iya, betulan Via juga bukan asli dari Sumbar ini sendiri. Via aslinya dari Jambi ya. Emang sih banyak cara kita mengelola stres ya Kak ya. Iya. Dalam pendidikan kebidanan sendiri, pelajaran ini kan mata kuliah banyak nih Kak. Udah semester 6 nih kayaknya udah lebih dari 20-an gak sih Kak mata kuliah yang udah dipelajari. Kira-kira
matkul apa nih yang paling menarik bagi Kak Fia? Mungkin karena Pia itu lebih tertarik ke arah kebijakan-kebijakan gitu ya. Dia suka kali mata kuliah tentang arah kebijakan, peraturan-peraturan tentang kebidanan. Itu kalau ditanya kenapa, itu karena emang semua yang kita lakukan, praktik yang akan kita lakukan ke masyarakat itu langsung, itu semuanya udah diatur. Kita udah dengan kita berpedoman dengan itu, rasanya semua permasalahan itu sebenarnya bisa diatasi gitu. Jadi emang kayak contohnya ANC, misalnya kita memberikan ANC. Nah di peraturan itu udah dijelasin berapa apa gimana memberikan ANC, apa saja yang terlingkup dalam ANC gitu. Memang semuanya diatur di dalam sana. Kalau nggak salah ANC sekarang tuh 6 kali ya Kak? Iya betul sekali. Sekarang udah menjadi minimal 6 kali pertemuan. Oke baik Kak. Apa sih Kak keterampilan tambahan yang menurut Kakak itu perlu dikejar sebagai bidan gitu? Mungkin kalau dari Via sendiri ya lebih ke gimana caranya kita menciptakan peluang mungkin ya Kak, kayak kita bisa jadi entrepreneur atau contohnya kayak buka usaha nantinya. Caranya kan pastinya kita ikut pelatihan, ikut juga, terus cari inovasi juga di internet, searching di web gitu kan. Contohnya misalnya kita bisa buka baby spa ataupun nantinya pernah dengar juga sih Kak baby spa. Nah waktu juga misalnya ruang ini misalnya safe mother gitu kan, ruang untuk relaksasi atau segala macamnya gitu kan. Itu ada pijat-pijat untuk ibu hamil juga nggak sih Kak? Iya betul Kak. Karena di tempat Umay sendiri itu memang ada pijat untuk ibu hamil tapi memang dari dukun gitu. Kayaknya kalau misalnya kita turun sebagai bidan gitu ya yang menciptakan lapangan pekerjaan juga boleh juga tuh kalau misalnya kita buka praktek untuk pijat ibu hamil gitu. Iya setuju banget sama. Oke Kak, seiringnya berjalannya waktu Kak Fia tertarik di klinis atau di kebijakan atau di mana di pendidikan mungkin? Apa Kak Fia tertarik jadi dosen nggak sih Kak? Oke, kalau itu ya emang dari awal kalau pas dulu masuk kuliah ya itu Pia awalnya tertarik ke arah klinis. Nah tapi seiring dengan masuknya mata perkuliahan yang sekompleks itu ternyata banyak yang dipelajari dan Pia mulai tertarik ke arah kebijakan gitu kan. Berarti emang dari hatinya emang sekarang tiba-tiba pengen kebijakan. Berarti gabung di ini nggak sih Kak yang tadi IBI ya Kak ya? Iya bisa ke IBI atau dinas sosial ataupun juga kerja di BKMNKes ataupun BKKBN juga kita bisa kerja di sana gitu. Kalau jadi dosen gimana Kak Fia? Nah sempat terlirik, terlintas kayaknya juga pengen deh jadi dosen. Tetapi kayaknya kenapa kita diceritain gimana ya, lebih matangkan lagi ya Kak. Kita pastinya sebelum memberikan edukasi juga ke orang, kita pastinya harus matang dulu dari diri kita ya kan Kak. Itu mungkin lebih emang dari awal tuh kalau nggak klinik kebijakan sih mungkin. Kalau nggak klinik kebijakan. Oke baik Kak Fia. Gini Kak, apa sih pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman yang mungkin sekarang tuh lagi menempuh pendidikan kebidanan atau yang sekarang tuh juga lagi bingung nih dan dia tertarik di mengambil jurusan kebidanan? Oke, mungkin untuk mulai dari adik dulu ya. Mungkin dari yang lagi di SMA, mungkin lagi pusing nih, bingung gimana caranya nentuin jurusan kita sendiri. Itu emang benar-benar itu di fase yang lagi sulit-sulitnya banget gitu ya. Karena itu juga menjadi salah satu jembatan kita nanti mau kemana kita akan bawa tubuh ini, kemana kita akan nantinya masa depan kita akan dibawa. Nah mungkin untuk teman-teman semuanya itu kembali kita tanyakan ke diri kita sendiri juga, pastikan dulu passion teman-teman itu ada di mana gitu, karena emang nantinya kalau misalnya kita cuma sekedar mencari itu adalah prospek kerjanya lumayan luas tapi itu bukan passion kita, nanti takutnya malah menjadi beban untuk teman-teman semua. Nah itu, tapi juga selain passion kita juga perlu melihat prospek kerjanya nanti ke depan gimana, karena kita juga perlu kan setelah kita kuliah kita mau dibawa kemana untuk kerjanya. Harus balance ya teman-teman. Iya betul banget. Terus juga kalau untuk teman-teman kebidanan yang sekarang lagi menempuh pendidikan kebidanan sendiri, saya mau ucapin semangat dan juga terima kasih karena udah bertahan sampai titik ini. Kalau memang mungkin teman-teman lagi mengalami masa badai ataupun masalah yang mungkin sedang dihadapi, tapi jangan langsung putus asa, lihat ke belakangnya sebelumnya teman-teman udah melewati badai yang lebih besar dari ini. Nah, untuk itu mari kita sama-sama kita kejar, kita tuntaskan gelar ini dan juga bisa mari sama-sama kita
menjadi lulusan-lulusan bidan yang berkompeten dan juga bisa mengatasi seluruh permasalahan-permasalahan di lingkup kebidanan ini sendiri. Amin. Terima kasih banyak Kak Via. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini bisa kembali lagi nih semangatnya. Mungkin lagi capek-capek juga ya sekarang tuh karena mungkin udah semester 6 ya. Yang mendengarkan juga semester 6 semangat. Karena kehidupan kita masih panjang, perjalanan kita masih panjang untuk menjadi lulusan kebidanan. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, yang sering banget nih ditanyakan sama mahasiswa kebidanan. Apa iya nih Kak, kalau misalnya bidan itu pengennya yang berseragam gitu? Karena sering banget nih itu ditanyain ya Kak. Gimana nih? Seragam ini dalam konteks maksudnya tuh jodohnya gitu ya? Jodoh atau PDKT-nya gitu. Aduh. Sebenarnya sih kalau dari Via sendiri ya, itu kan dari mahasiswa kebidanan ataupun profesi kebidanan itu sama dengan manusia lainnya. Mereka bebas untuk memilih pasangan mereka sendiri, yang pastinya mereka memilihnya pasti yang sesuai dengan frekuensi, juga nyaman, nyambung gitu kan. Nah, untuk stigma yang bilang harus ini lebih banyak sama yang berseragam, kayaknya Via tim kontra sih soal itu kayaknya. Via tim kontra. Tapi ada beberapa yang pro juga sih, kan ya. Iya. Kalau dari Via sendiri sih Via agak kurang setuju sih sebenarnya. Itu karena itu kayak lebih ke pribadi ya juga. Itu juga pelabelan dari umum yang belum ada bukti pastinya gitu. Tapi lumayan banyak juga ya Kak. Iya makanya soalnya teman-teman Umay juga. Iya kebanyakan sih. Tapi dari Umay gimana? Aduh ditanyain balik. Tapi kalau Umay pribadi juga sama sih. Sebenarnya pekerjaan seorang tuh nggak jadi patokan kita untuk memilih pasangan gitu. Karena balik lagi ke orangnya. Yang kita cari menjadi pasangan itu apa? Kan kita pengennya itu yang nyambung, yang sefrekuensi. Jadi kalau Umay sih yang mana dapatnya aja sih. Aduh. Semoga dapat yang tepat dan yang terbaik ya. Amin. Oke teman-teman, mungkin pertanyaannya juga sampai di sini, pembahasan kita juga sampai di sini. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini enjoy dan mendapatkan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan terjawab sudah di podcast kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak ya teman-teman udah mendengarkan. Terima kasih Kak Via. Oke, baik. Sebelum kami tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semuanya.